Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang berhati-hatilah dengan harta. Bagi kebanyakan orang di dunia, memang tempat yang sangat mengasihkan, semua yang ada di dalamnya begitu menggiurkan, baik berupa harta, tahta, maupun para wanita yang cantik jelita bagi pria, para laki-laki yang tampan bagi wanita. Ya, tapi jika kita hanya memperhatikan keindahan dunia, maka diri kita akan terlena. Betulkah itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa maksudnya? Terkadang kita lupa. Dunia ini fana dan hanyalah sementara. Kita hidup di muka bumi seperti orang yang sedang berkelana. Kita sedang berada di satu episode kehidupan yang akan terus berlanjut ke episode yang lainnya. Lalu bagaimana? Kemana tujuan utama kita? Nah, tujuan utama kita adalah akhirat. Tempat yang kekal nan abadi. Berhati-hatilah terhadap godaan dunia. Sebab seperti harta yang merupakan perhiasan dunia, ini hanya tipuan belaka yang hanya akan melengahkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyerahkannya kepada kalian. Kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat atas dunia ini. Maka berhati-hatilah dalam urusan dunia dan berhati-hatilah juga terhadap wanita. Ya, silahkan gitu ya. Jadi berhati-hatilah terhadap wanita. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dan bersikap bijak terhadap kehidupan dunia. Kita tentu sudah tahu bahwa dunia adalah fana. Ya, sebab akan ada masanya seluruh dunia ini akan hancur, atau bahkan diri kita yang lebih dahulu meninggalkan dunia. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka kita harus berhati-hati dengan dunia dan juga harta. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, ya, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Di akhirat kelak, harta tersebut tidak
memberikan manfaat sama sekali, kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, adapun amalan yang diridhoi di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia. Karena perhiasan dunia itu fana, sedangkan pahala amalan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Subhanallah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul itu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Munafikun ayat 9, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada hambanya agar tidak terlena dengan kenikmatan dunia berupa harta dan anak keturunan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa harta dan anak keturunan merupakan fitnah, ujian bagi hamba di dunia. Sehingga ya, jangan sampai dengan keberadaan harta ini menjadi fitnah yang mendatangkan mudarat ataupun kejelekan bagi kita. Ya, pemirsa yang dicintai oleh Allah, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia yang relatif sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian. Itu. Saudaraku yang seiman, kemudian di surat lain dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, hal ini juga sudah dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. Ya. Merinding kita kalau mendengarkan ayat ini.
Harta, apakah harta itu? Harta adalah amanah atau titipan dari Allah semata. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada yang menjadi ada. Pemilik hakiki atas harta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pemilik harta mengambil kembali haknya, maka pastikanlah bahwa amanah itu sudah kita gunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal, yaitu usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, tuh. Hartanya di mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan. Itu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa harta akan dihisab. Tidak hanya dihisab untuk bagaimana cara mendapatkannya, tapi juga dihisab terkait bagaimana cara menggunakannya. Ingat itu, ya. Mungkin kita bisa menjamin harta yang kita dapatkan adalah halal, tapi itu belum cukup. Ada tugas yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan harta itu untuk sesuatu yang benar. Ya, pemirsa yang diridhoi Allah, rezeki memang penuh teka-teki. Seringkali perputarannya di luar logika dan daya manusia. Sebagian orang berlimpahan harta, sedangkan sekelompok yang lain mesti hidup serba kekurangan. Ada yang bersusah payah memeras keringat untuk mengais rezeki. Bahkan tak jarang rezeki yang dinanti tak jua menghampiri. Sedangkan di sisi lain terdapat kalangan yang sekali duduk, ya, langsung mendapatkan yang melimpah ruah. Itu. Begitulah rezeki. Namun memiliki harta yang banyak juga bisa menjadi ujian dalam hidup kita. Apakah kita mampu mengelolanya dengan baik dan benar atau tidak? Jangan sampai harta lebih yang kita miliki menyulitkan hidup kita kelak di akhirat. Ya, tentu kita semua tidak menginginkan hal itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang dianggap sebagai nikmat ternyata justru malah mendatangkan azab. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Ya, nah. Saudaraku yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana mengatasinya? Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta kepadanya, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan berwujud ular yang sangat besar yang akan menariknya dengan 2 tulang rahangnya yang lebar. Kemudian ia berkata, saya adalah harta simpananmu.
Kemudian Rasulullah membaca ayat ini sampai akhir hayat. Nah, itu. Ya. Zakat adalah solusi terbaik untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Untuk mensucikan harta dari kita. Karena ada hak orang lain yang tidak seberuntung kita di dalam harta yang kita miliki. Tuh ingat. Ya. Ada 3 jenis amalan yang bernuansa sosial atau berbagi kepada sesama. Apakah itu? Yang pertama infak, yang kedua sedekah, yang ketiga zakat. Perbedaannya adalah infak dan sedekah sifatnya tidak wajib, sedangkan zakat diwajibkan pada semua muslim dengan kriteria yang telah ditentukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah setiap manusia ingin hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ada yang bahagia bila memiliki harta yang berlimpah, mempunyai anak banyak, mempunyai mobil mewah, mempunyai istri cantik. Ada pula yang bahagia dengan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan menggunakan harta benda. Ya, karena bahagia itu tidak harus dengan yang mahal. Namun kebanyakan kebahagiaan itu difokuskan hanya pada urusan duniawi. Sesuatu yang sifatnya material, yang suatu saat rusak, habis dan lenyap. Oleh karena itu, jangan sampai salah menyikapi kehidupan dunia ini. Jika salah bukan kebahagiaan yang datang, justru keresahan, kesengsaraan yang akan muncul dalam diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, bekali kehidupan ini dengan penuh keimanan dan ilmu yang cukup, ya, agar bahagia didapat. Iman dan ilmu akan menentukan kita bersikap dan bertindak benar. Ya, jadi itu. Saya lanjutkan lagi. Saya akan mengulas satu persatu, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, dunia ini fana, ya, dan sementara suatu ketika akan hancur binasa. Tempat terakhir kita adalah di mana? Di akhirat, tempat yang kekal dan abadi. Jadi jangan sampai kita terbedaya atau terlena. Berhati-hatilah terhadap godaan harta, ya, ingat itu. Kedua, harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Di akhirat kelak, harta tersebut tidak memberikan manfaat, ya, kecuali bila ketika di dunia dimanfaatkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa harta dan anak keturunan merupakan fitnah dan ujian bagi hambanya di dunia. Sehingga jangan sampai dengan keberadaan harta ini menjadi fitnah dan mendatangkan mudarat ataupun kejelekan bagi kita. Ya. Yang keempat, harta adalah amanah atau titipan dari Allah. Manusia hanyalah memegang amanah. Suatu ketika pemilik harta, ya, mengambil kembali haknya. Yang kelima, harta akan dihisap, ya, itu. Tidak hanya dihisap untuk bagaimana cara mendapatkannya, tapi juga dihisap terkait bagaimana cara
menggunakannya itu. Ya, pemirsa yang dicintai Allah, harta yang dianggap sebagai nikmat justru bisa mendatangkan azab. Infak, sedekah, dan zakat adalah solusi terbaik untuk membersihkan dan mensucikan harta kita, untuk menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.